Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Esti, inilah Blessing News. Program Saat Teduh Live Star Kids Ayomi Philadelphia telah beralih dari live di Instagram menjadi video rekaman sharing yang dapat saudara download melalui link berikut ini. Untuk panduan e-book Saat Teduh juga bisa saudara dapatkan di link tersebut. Mari ajak dan dukung anak saudara untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kami rindu generasi anak boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus sejak masa muda mereka. Tidak hanya program Saat Teduh, Star Kids Ayomi juga mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu jam 3 sore yang dapat disaksikan melalui YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Tim Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudi Tankoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam gerakan 90 hari pujian penyembahan bersyafaat dan bersyukur kepada Tuhan yang diadakan 24 jam. Saudara dapat mengambil waktu 30 menit sampai dengan 1 jam setiap hari, mulai hari Senin tanggal 20 Juli sampai tanggal 17 Oktober 2020 di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ada kuasa saat umat Tuhan datang merendahkan diri dan menyembah Dia. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan tanggal 18 Oktober bersama Pendeta Agus Lutan. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Sampai di sini Blessing News kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan sampai jumpa pada Blessing News minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini setiap hati kami yang rindu menyembah dan memuji Engkau. Sucikan, kuduskan, biar kami tahir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidup. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama pujian ini. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Makasih Tuhan. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Angkat sama-sama. Dan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan setiap hamba. Amin. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Engkau penolong dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong
ku nikmati Kau Tuhan. Tenanglah hatiku dan ku nikmati Kau Tuhan. Engkau kerinduanku dan ku nikmati Kau Tuhan. Amin. Tenanglah hatiku dan ku nikmati Kau Tuhan. Engkau kerinduanku dan ku nikmati Kau Tuhan. Maka tenanglah hatiku, Tenanglah hatiku dan ku nikmati Kau Tuhan. Engkau kerinduanku, Engkau kerinduanku, Engkau kerinduanku. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita Yesus Tuhan. Yo. Terpujilah nama Tuhan. Surga. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yo! terima kasih Tuhan. Yeah. Mari dimanapun kita berada, serukan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Semua mari bersama-sama. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Semua bersama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Surga.
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan, Amin. selalu baru setiap pagi. Bahkan rahmat-Nya tidak pernah berakhir seumur hidup kita. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dengan hidup. sukacita, Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur dengan hidup. sukacita, Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Oh, yeah. Katakan. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sembah Tuhan. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona
akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan peluk aku. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Oh, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Syikiara ladaba, syikiara ladaba, Kau selalu hadir dalam hidup kami. Lewati lembah kami tidak takut, sebab Kau menyertai. Terima kasih Bapa. Kimagur ya ladaba, syikiara ladaba, syikiara ladaba, Kiriya ladaba, syikiara ladaba, kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu jamahan-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit, yang sanggup memulihkan tiap hati dan jiwa yang hancur, terluka. Kiriya ladaba, syaka kata kiriya ladaba, Kimagur ya ladaba, syikiara ladaba. Kami percaya Tuhan, melewati api kami tidak dihanguskan, melewati air kami tidak dihanyutkan, walaupun 1000 rupa di sisi kami dan 10.000 di sisi yang lain. Tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kimago ya ladaba, syikiara Kimago ya ladaba, syikiara namo. Haleluya. Kiriya ladaba, syikiara ladaba, Kiriya ladaba, syikiara ladaba, Kiriya ladaba, syikiara ladaba. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir di hidupku.
dibiarkan. Saudara yang percaya, berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan kita, yang setia, yang peduli, yang mengasihi setiap kehidupan kita. Bapa, hari ini kami mengucap syukur kalau sekali lagi kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, karena Engkau layak Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa walaupun kami belum lihat jawaban, kami belum lihat jalan keluar, kami belum lihat solusi, tapi kami percaya di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, ada jamahan, ada lawatan, ada tuntunan-Mu untuk setiap daripada kami. Kami percaya sekali lagi kami utarakan dengan iman pernyataan bahwa lewati api kami tidak akan dihanguskan, dan lewati air kami tidak akan dihanyutkan, bahwa 1000 bisa rebah di sisi kami dan 10.000 di sisi yang lain, tapi itu tidak akan mendekati kemah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah terus menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang kuat, yang selalu membawa kemenangan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap daripada kami. Hari ini doa kami supaya kami semakin kecil dan biar Yesus Engkau yang semakin besar. Kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Kami merendahkan diri dan biar hanya saja Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di atas muka bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Dan hari ini kami ingin perkatakan bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah dibiarkan bahkan sampai jatuh tergeletak, tapi kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Kami percaya di mana 2-3 orang benar berkumpul, Engkau hadir, dan di setiap ruangan, di setiap kamar, di setiap kantor yang sedang digunakan untuk ibadah online hari ini ada hadirat-Mu yang nyata. Dan bukan cuma di ruangan Engkau hadir, di setiap relung hati Engkau sedang menjamah, Engkau sedang membalut, Engkau sedang memulihkan, Engkau sedang melawat. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tapi biarlah semua benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat, yang kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal dari hati-Mu dan secara pribadi dan spesifik. Berfirmanlah untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Kami kembalikan semua kehormatan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul lewat program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara ada dalam keadaan yang baik-baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyediaannya Tuhan. Amin. Bulan lalu saudara, kita belajar tentang 5 wanita yang menginspirasi penginjilan. Hana mengingatkan kita bahwa solusi ada saat fokus kita bukan lagi diri kita, tapi fokus kita adalah Tuhan. Kita belajar saudara dari Lydia, seorang pengusaha kain ungu, tapi Tuhan panggil untuk melayani jiwa-jiwa. Saya percaya Tuhan sedang panggil profesional-profesional, bukan untuk jadi full timer, tapi untuk jadi full heart, bahkan overtimer, melayani Tuhan. Kita belajar saudara bahwa seringkali ada orang-orang yang butuh perpanjangan tangan kita, seperti janda Sarfat. Tapi di sisi yang lain ada orang-orang seperti perempuan Sunem yang mungkin tidak butuh pertolongan kita, tapi butuh perpanjangan telinga dan lidah kita. Kita dengar curhatan mereka, kita doakan mereka, kuatkan mereka. Dan kita belajar dari perempuan Samaria bahwa kesaksian hidup kita, apa adanya kita, bahwa dulu kita terpuruk tapi Tuhan pulihkan, Tuhan yang angkat, itu sanggup untuk menjamah kehidupan banyak orang. Saya percaya selama 1 bulan terakhir, saudara setiap hari menginspirasi jiwa-jiwa, bersaksi, memuridkan, dan memenangkan jiwa.
Kenapa itu penting kita pelajari saudara? Karena perintah terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga, dan kita perlu catat bahwa dia segera datang untuk yang kedua kalinya, hari Tuhan sudah amat dekat, adalah untuk kita bersaksi, memberitakan Injil, memuridkan, menyelesaikan amanat agung. Sehingga saya percaya setiap kita, jemaat Philadelphia, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi murid-murid Tuhan di akhir zaman yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang hidupnya fokus membangun kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tapi selain perintah terakhir saudara yang sangat amat penting, yaitu menyelesaikan amanat agung, ada perintah lain yang menurut saya penting juga untuk kita bahas dan saya rindu kita sama-sama pelajari bulan ini. Judul perikopnya adalah perintah baru. Kalau kita buka saudara dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 27 dan 30, Alkitab mencatat bahwa Yudas ikut perjamuan, lalu setelah itu pergi. Setelah Yudas pergi, Alkitab LAI mencatat sebuah perikop baru dengan sebutan perintah baru. Ternyata setelah Yudas pergi, Yesus memberikan perintah kepada 11 murid-muridnya. 11 murid-murid yang akhirnya nanti menjadi para rasul dan hidupnya saya ingin katakan memenuhi panggilan Tuhan. Mereka merintis gereja-gereja, mereka membaptis jiwa-jiwa, mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mereka melayani Tuhan hingga akhir hayat kehidupan mereka. Menarik untuk kita sama-sama ketahui apa perintah yang 11 murid ini terima. Apa perintah yang Yudas, murid yang gagal itu tidak dengar. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Saya bacakan buat saudara. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu sekali lagi Tuhan ulang, jikalau kamu saling mengasihi. Saya percaya perintah baru yang Yesus berikan, itu yang membedakan Yudas murid yang gagal dengan 11 murid yang lain yang akhirnya berhasil dalam panggilan kehidupan mereka. Apa perintahnya saudara? Saling mengasihi. Karena itu adalah tanda, itu adalah ciri-ciri, itu adalah indikator kata Yesus bahwa kita adalah pengikutnya, kita adalah murid-muridnya. Selain perintah terakhir yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga, ternyata ada perintah baru, atau kalau saya sebut perintah pertama setelah murid yang gagal pergi, untuk kita saling mengasihi. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah mengasihi itu harga mati. Mengasihi itu harga mati. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Oleh karena mengasihi saya dan saudara. Perintah baru yang Yesus berikan, perintah pertama yang Yesus berikan setelah Yudas pergi kepada 11 murid yang berhasil. Harus saling mengasihi. Karena aku terlebih dahulu sudah mengasihi. Itulah tandanya kamu adalah murid-muridku. Mengasihi itu harga mati. Di bagian yang lain saudara, satu kali Yesus sempat memberikan perumpamaan. Mari kita sama-sama buka ke dalam Matius pasal yang ke-21. Dimulai dari ayat yang ke-28. Judul perikopnya perumpamaan tentang 2 orang anak. Saya bacakan buat saudara supaya kita sama-sama bisa melihat secara terperinci. Kata Yesus, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Yesus memberikan pertanyaan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Jadi anak yang pertama berkata, ya saya akan lakukan, baik saya akan taati. Tapi prakteknya ternyata 0, tidak dilakukan. Ayat yang ke-30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, kali ini berbeda saudara, terbalik. Jawabannya, aku tidak mau,
Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Kalau yang pertama bilang mau tapi tidak praktek. Yang kedua menolak dengan kata-kata, tidak mau tapi akhirnya pergi. Akhirnya melakukan, akhirnya melangkah. Pertanyaan Yesus ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab orang-orang yang mendengarkan saudara, yang terakhir, yang kedua, yang walaupun kata-katanya bilang tidak mau, tapi pada akhirnya kakinya melangkah, tangannya bekerja. Itu jawaban mereka. Setelah mereka menjawab seperti itu, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sepertinya jawabannya Yesus mengagetkan karena sebuah hardikan. Jadi pada umumnya respon kita waktu kita baca Alkitab bagian ini, kita bertanya-tanya, apakah jawaban mereka salah? Bukankah betul anak yang kedua walaupun berkata tidak tapi akhirnya praktek? Apakah maksud Yesus yang betul itu anak yang pertama ya? Yang berkata ya walaupun tidak praktek. Kita akan sama-sama pelajari dan lihat saudara. Ayat yang ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ternyata saudara, konteks dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ternyata jawaban mereka betul. Bahwa lebih baik anak yang kedua, yang walaupun di mulut berkata tidak, tapi dalam tindakan, kakinya melangkah, tangannya bekerja. Jawaban mereka tepat, tapi kenapa Yesus tetap menghardik mereka dan berkata, orang-orang berdosa akan mendahului kalian untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Sederhana. Karena orang-orang Farisi ini tahu yang betul, tapi tidak mempraktekkan. Jadi kalau saudara tanya, apakah jawaban mereka betul? Jawaban mereka terhadap perumpamaan yang Yesus berikan, jawaban mereka betul. Tapi waktu Yesus menghardik, Yesus tidak menghardik karena jawaban mereka salah. Yesus menghardik karena kehidupan mereka yang salah. Hari ini saya berdoa, supaya kita jangan jadi seperti orang-orang yang Yesus hardik. Tahu apa yang benar, tahu apa perintah Tuhan, tahu isi Alkitab, tahu kehendak Bapa. Tapi dalam praktek kita, dalam perkataan kita, dalam ucapan kita, dalam keseharian kita, isi hati kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengasihi. Dan saya berdoa supaya kita tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan yang jadi rema, tapi kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Karena apa saudara? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kalau kita belajar saudara tentang mengasihi, ternyata ada 5 bahasa kasih. Dunia mengenal ada 5 bahasa kasih. Ada orang-orang saudara yang bahasa kasihnya itu pujian lewat perkataan. Word of affirmation. Ada orang lain bahasa kasihnya itu kalau dipeluk, kalau dekat, physical touch. Ada yang lain bahasa kasihnya itu kalau ditolong, dibantu, dilayani, act of service. Yang lain bahasa kasihnya itu gift, present, harus dapat hadiah. Atau ada banyak juga orang saudara bahasa kasihnya itu kalau menghabiskan waktu bersama, quality time. Saya percaya kita perlu mengerti bahasa kasih orang-orang dalam kehidupan kita supaya kita bisa lebih mudah mengasihi dan juga dikasihi. Ada sebuah cerita saudara tentang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-50. Diadakan di restoran sederhana, mengundang keluarga besar mereka, anak-anak, cucu-cucu. Cicit hadir, dan waktu hendak makan semua hidangan sudah tersedia. Kebetulan di tengah ada
ikan goreng asam manis besar saudara. Setelah doa makan bersyukur, suaminya ini potong bagian kepala lalu taruh di piring istrinya. Semuanya sukacita sampai tiba-tiba istrinya gebrak meja saudara. Semuanya kaget. Dan diikuti dengan nada yang cukup ketus tinggi dari istrinya berkata, selama 50 tahun setiap kali ada ikan selalu saya dikasih bagian kepala. Padahal saya suka bagian ekornya, garing, gurih. Mendengar hal itu sang suami juga terkejut. Dan dengan nada yang cukup kesal juga dia berkata, selama 50 tahun saya berikan bagian kepala. Karena bagi saya bagian kepala ikan yang paling enak, apalagi pipinya, lembut dagingnya. Saudara, ternyata sang suami selama bertahun-tahun berusaha untuk mengasihi, memberi yang terbaik yang dia miliki. Tapi ternyata sang istri bukan itu yang dia inginkan, bukan itu yang dia butuhkan, bukan itu yang dia idam-idamkan. Hari ini kalau kita belajar bahasa kasih satu sama lain saudara, saya percaya itu akan membantu kita bisa mengasihi dan juga menerima kasih dengan mudah. Beberapa waktu yang lalu anak saya baru berulang tahun yang pertama dan diikuti beberapa hari setelah itu istri saya juga ulang tahun saudara. Waktu saya ulang tahun bulan April tahun ini karena pandemi, jadi kita ulang tahun di rumah, saya dibuatkan cake coklat ganache. Dan juga dibuatkan nasi tumpeng, nasi kuning, lengkap semua isinya saudara. Perkedelnya, kentangnya, ayamnya. Lah saya pikir-pikir karena istri saya ulang tahun, saya juga ingin membalas kasih dan perhatiannya. Dia sibuk untuk mempersiapkan ulang tahun anak kita karena saya sibuk harus pelayanan di Zoom setiap siang dan malam selalu ada pelayanan, puji Tuhan. Dan dia berusaha bikinkan kue yang terbaik, baju yang terbaik, dekorasi, walaupun semua balon tiup sendiri, dari pagi sampai malam, supaya bisa foto dengan anak kami yang tercinta, karena ulang tahun pertama. Sederhana, tapi semuanya dihias, sehingga bisa merayakan bersama, walaupun lagi pandemi. Sehingga saya berpikir, saya juga ingin memberikan perhatian. Caranya bagaimana saudara? Saya belajar di YouTube cara buat brownies saudara. Jujur kalau disuruh buat birthday cake, kue ulang tahun saya tidak bisa karena sulit. Ada tahap-tahapan yang sukar, icingnya, platingnya. Tapi kalau brownies dalam pikiran saya pasti bisa. Karena mudah pikir saya. Jadi saya coba saudara buat brownies, akhirnya berhasil. Lalu setelah itu, besoknya pagi-pagi saya coba bikin nasi tumpeng. Tapi nasi tumpengnya jauh lebih sederhana. Saudara tahu apa? Nasi goreng dibikin segitiga. Nanti hiasannya saudara Indomie goreng. Jadi nasi tumpengnya tidak sebagus apa yang istri saya buat, tapi sederhana, tapi ada itu bahasa kasih saya. Ternyata puji Tuhan, istri saya sangat merasa dikasihi, disayangi, bahkan dia ucapkan kepada saya terima kasih karena dia merasa dicintai. Dengan saya buat brownies yang sederhana dan juga nasi tumpeng tapi dari nasi goreng dan Indomie goreng yang sederhana. Saya bisa beli kue di luar, saya bisa pesan nasi tumpeng dari luar yang mungkin lebih bagus, tapi dengan saya ada effort membuatnya walaupun sederhana. Ternyata bagi dia itu, dia merasa dicintai dan dikasihi. Saya percaya saudara waktu kita belajar bahasa kasih, seringkali model pemberian kita itu tidak perlu selalu harus sesuatu yang wow. Tapi waktu kita ada niat dari hati, saya percaya akan sampai ke hati. Selain 5 bahasa kasih saudara, kita juga tahu bahwa ada 4 jenis kasih. Kasih yang terutama agape, dari Bapa di surga kepada kita yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang tidak ada kekurangannya. Dan berikutnya adalah kasih eros antara pasangan suami istri. Setelah itu kasih storge antara sahabat dan juga filia atau filios antara saudara keluarga. Dari 4 jenis kasih ini, hari ini saya ingin kita sama-sama menjawab sebuah pertanyaan. Siapa saja yang kita perlu kasihi dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan berkata kita perlu saling mengasihi, kalau itu perintah yang Tuhan berikan kepada 11 murid yang akhirnya berhasil, saya percaya kita perlu praktekkan ikut itu, tapi pertanyaannya kepada siapa kita perlu mengasihi?
Yang pertama saudara, kita perlu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Lebih dari apapun juga. Pemazmur berkata bahwa dia mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya saudara, hari ini Anda dan saya kita perlu yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Bukankah hukum yang terutama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Caranya secara sederhana saudara, dengan singkat. Yang pertama, kita harus mulai dengan keinginan. Tahukah saudara bahwa keinginan kita itu akan menentukan arah kehidupan kita, tindakan kita. Yakobus berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi kita dicobai oleh keinginan kita. Dan kalau itu sudah berbuah, melahirkan dosa dan akhirnya menghasilkan maut. Apa yang kita inginkan itu perlu kita jaga. Hawa jatuh dalam dosa karena dia ingin mencoba buah di pohon itu dan mungkin menjadi sama seperti Tuhan. Daud jatuh di soto istananya karena waktu dia lihat istri orang dia ingin. Hari ini saudara, kita perlu perhatikan apa yang kita inginkan. Harusnya yang kita inginkan itu Tuhan. Merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita lebih ingin doa dibandingkan menghabiskan waktu kita untuk hobi kita. Doa itu harus jadi sesuatu yang merupakan sumber kehidupan kita. Mengawali hari dengan doa, menutup hari dengan doa. Artinya kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Baca firman, harusnya kita lebih rindu baca firman dibandingkan nonton ataupun baca bacaan yang lain. Karena firman Tuhan itu sumber kehidupan kita, pelita bagi kaki kita. Harusnya kita lebih rindu beribadah daripada menghadiri pesta. Saudara, yang pertama kita perlu mengasihi Tuhan. Dan caranya itu harus dimulai dengan keinginan kita, kerinduan hati kita. Saya berdoa supaya hari ini kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sudah punya kerinduan itu, terus ditambah-tambahkan, terus menginginkan Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi kalau belum, kalau masih kurang, saya berdoa, kalau keinginan kita masih dunia, kalau keinginan kita masih yang fana, masih yang sementara, masih yang sia-sia, biar hari ini Roh Kudus jamah setiap kita. Letakkan tangan saudara di dada dan berkata, Tuhan, aku ingin mencintai Engkau, menginginkan Engkau, merindukan Engkau lebih dari apapun juga. Amin. Yang kedua saudara, setelah punya keinginan, tentu kita perlu punya tindakan. Kita perlu punya action. Kita perlu punya langkah yang nyata terhadap keinginan kita. Seperti yang saya sudah katakan, kalau kita menginginkan Tuhan, pasti tindakan kita adalah berdoa. Apakah saudara punya jam-jam doa dalam keseharian saudara? Ataukah saudara sibuk untuk membangun usaha yang memang sedang melewati krisis? Saudara sibuk dengan hobi saudara yang mungkin sedang viral di mana-mana karena memang menyenangkan. Atau saudara mengususkan waktu untuk Tuhan. Dari 24 jam, saudara memastikan setiap hari saudara berikan waktu untuk Tuhan. Doa-doa saudara, pujian penyembahan saudara. Karena memang itu berasal dari hati saudara. Waktu kita berkata kita menginginkan Tuhan, kalau kita berkata bahwa keinginan kita adalah mencintai, mengasihi Tuhan, tentu tindakan kita akan ikut serta. Apakah baca firman itu membuat kita ngantuk, bosan? Ataukah membuat kita bersemangat, bergairah? Sepertinya ada urapan yang baru saat kita mendengar tuntunan Tuhan lewat firman-Nya. Apakah saudara, kita saat ibadah, walaupun online, tapi kita mempersiapkan diri. Kita kusyuk, walaupun hanya di depan layar. Kita sungguh-sungguh doa saat berdoa, menaikkan pujian saat menaikkan pujian, mencatat firman saat bagian firman Tuhan dibagikan. Ataukah kita sudah ala kadarnya? Kita sudah terbiasa, familiar, dan tidak lagi punya rasa hormat terhadap ibadah itu.
Saya percaya saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, itu dimulai dari keinginan, tapi setelah itu akan kelihatan dari tindakan kita. Firman Tuhan berkata saudara bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Untuk mengetahui sebuah pohon, saudara tidak perlu datang ke pohon itu lalu saudara ambil sampelnya, saudara pergi ke laboratorium, saudara lihat under the microscope apa DNA-nya. Saudara cukup lihat di sekitar pohon itu ada buah apa. Kalau itu buah jeruk, berarti itu pohon jeruk. Kalau itu buah apel, berarti itu pohon apel. Sama dengan kita. Hari ini kita dinilai murid Kristus atau bukan, dilihat dari tindakan kita, buah kehidupan kita. Apakah hidup kita menghasilkan buah-buah roh dalam keseharian kita? Karena ada banyak orang berkata bahwa dia pengikut Kristus, mungkin di KTP ditulis Kristen, mungkin bahkan hadir di ibadah. Tapi lebih daripada itu, karena kita cuma ibadah, tanda kutip, 1 minggu, 1-2 jam. Tapi ibadah yang sesungguhnya itu saudara, adalah dalam keseharian kita. Di keluarga, di kantor, di kelas. Harusnya tindakan kita itu mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus yang mengasihi Tuhan. Yang hidup mengutamakan Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita perlu tetap setia untuk melakukan, untuk ikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Kita perlu persisten, gigih. Karena ikut Kristus banyak tantangannya. Untuk Paulus dapat berkata bahwa di akhir hidupnya, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik sangat sulit. Berkali-kali dia didera, dicambuk, kapal karam, dipenjara. Tapi waktu dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, saya percaya karena dia setia dan dia tetap berpegang teguh sampai akhirnya. Setelah punya keinginan, diikuti dengan tindakan. Saudara dan saya, kita perlu terus setia melakukan itu. Setia melakukan firman, setia beribadah kepada Tuhan, setia membangun manusia rohani kita, setia melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Waktu kita setia lakukan itu, saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Daud berkemenangan di medan peperangan, tapi sempat jatuh di soto istana. Nabi Elia berkemenangan di puncak gunung, mengalahkan nabi-nabi palsu. Tapi ketakutan ingin mati saat mendapat surat dari seorang ratu di gua. Ada kalanya kehidupan kekristenan saudara seolah-olah ada di atas, ada di bawah. Tapi saya doa supaya kita setia, kita tetap gigih, persisten, berpegang teguh. Supaya kehidupan kekristenan kita tidak naik turun selalu, tapi selalu naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Saudara, jadi kepala dan bukan ekor bukan hanya soal kita dapat promosi dalam pekerjaan. Bukan hanya tentang kebahagiaan di dunia. Tapi bicara tentang bagaimana kerohanian iman kita ikut Kristus khususnya di akhir-akhir zaman ini. Saya percaya sama seperti Alkitab berkata, kita sedang berjalan ke Sion. Makin lama makin kuat. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Saudara yang mau mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, berikan tepuk tangan di ruangan yang saudara sedang gunakan. Haleluya saudara. Ku cinta Kau, Yesus, Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Sama-sama katakan. Ku perlu Kau, Yesus, Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Panggil Yesus saudara. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yang pertama kita perlu mengasihi Tuhan. Yang kedua, siapa yang kita perlu kasihi? Kita perlu kasihi keluarga kita, saudara. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, mulai dari Yerusalem. Seringkali saudara, kita terfokus dengan orang-orang dalam pelayanan, dalam network kita, jaringan kita, kenalan kita. Tapi kita lupa yang terutama harus dimulai dari keluarga. Salah satu perintah pertama Tuhan kepada manusia
adalah untuk beranak cucu. Artinya apa saudara? Membangun keluarga. Karena keluarga adalah institut yang Tuhan sejak awal itu rancangkan untuk kita sama-sama bangun, sama-sama hidup di dalamnya. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Musa, dia berkata, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dari generasi sebelumnya, generasi yang sekarang, dan generasi yang akan datang. Generasi hanya bisa dilahirkan dari keluarga. Bahkan pernikahan di Kana menjadi saksi mujizat Yesus yang pertama saat dia mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis yang terbaik. Pernikahan bicara tentang keluarga. Firman Tuhan berkata kalau ada orang percaya tidak mengasihi, tidak merawat keluarganya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Saya percaya kita harus mengasihi, karena mengasihi itu harga mati. Yesus sudah mati mengasihi kita. Yang pertama kita perlu kasihi Tuhan, dan yang kedua kita perlu mengasihi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara sedang ibadah dengan keluarga saudara, boleh sama-sama peluk dong. Mungkin suami istri, orang tua dan anak, mungkin ada opa oma, keponakan om tante, saudara, kakak adik, coba peluk. Katakan, I love you, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Berikan senyuman saudara, katakan aku mengasihimu, berikan pelukan, sentuhan. Haleluya. Saya percaya kita perlu saling mengasihi dalam keluarga. Bagaimana caranya saudara supaya kita bisa mengasihi dalam keluarga? Yang pertama, kita perlu menerima perbedaan. Kita perlu sadar saudara bahwa kita semua diciptakan itu spesifik, berbeda, unik. Bahkan medis berkata seseorang yang kembar identik sekalipun itu ada perbedaannya. Semua kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, tapi setiap kita itu Tuhan bentuk buah pinggangnya dari kandungan. Artinya Tuhan punya rancangan yang khusus dan Tuhan taruh sebuah karakter yang khusus yang berbeda-beda. Saat kita bisa menerima perbedaan satu sama lain dalam keluarga, ada yang rame, ada yang tenang, ada yang teratur, ada yang berantakan mungkin. Ada yang kesukaannya berbeda-beda, bahasa kasihnya tentu berbeda-beda. Mudah untuk kita bisa saling mengasihi. Kita mengerti ada anak yang butuh perhatian, ada anak yang butuh hadiah, ada anak yang butuh affirmation words, kata-kata yang menyemangati. Sehingga bisa saling mengasihi karena kita mengerti perbedaan satu sama lain. Bahkan waktu ada jarak antara generasi, bahasanya berbeda. Tapi waktu bisa menerima perbedaan itu, mungkin generasi muda, culture budayanya sedikit berbeda. Walaupun tetap dalam kebenaran firman, kita bisa mudah untuk menerima perbedaan satu sama lain dan akhirnya bisa saling mengasihi. Dan bukan cuma mengasihi, tapi juga menerima kasih. Di berikutnya saudara yang kedua, selain menerima perbedaan, kita perlu menerima kekurangan satu sama lainnya. Saya ingin berikan seperti sebuah analogi, gambaran. Mungkin ada dari beberapa saudara yang sedang mendengarkan online. Saudara punya anggota keluarga yang seolah-olah tanda kutip jiwanya pincang. Bukan fisiknya, tapi jiwanya pincang. Kalau jiwanya pincang artinya sulit untuk jalan. Tersentak-sentak, terhambat, tersendat. Sedangkan mungkin saudara hari ini jiwa saudara utuh. Oleh karena apa? Karena saudara dalam Kristus, Roh Kudus menjamah mengubah hidup saudara. Bahkan mungkin saudara dulu pernah dilukai, jiwa saudara, hati saudara terluka, trauma. Sempat mungkin juga terluka kaki jiwa saudara. Tapi karena Roh Kudus menjamah, saudara bisa pulih, saudara bisa lompat kembali dalam kehidupan, saudara bisa berjalan bahkan berlari dalam kehidupan. Tapi ada orang-orang yang belum mengalami pemulihan jiwa itu dan seolah-olah kalau saya kasih kata-kata kiasan, kaki jiwanya pincang. Orang-orang saudara yang kalau berkata-kata selalu kasar. Tidak pernah membangun. Sepertinya otomatis pasti kasar yang keluar. Orang-orang yang kalau ada tekanan, ada masalah pasti langsung meledak-ledak. Pasti langsung teriak, selalu responnya emosional. Dan mungkin hari ini saudara punya demand, punya ekspektasi yang berkata,
Kenapa tidak berubah? Padahal kita ibadah sama-sama. Dulu kalau ke gereja, kita ke gereja sama-sama, kita dengar khotbah sama-sama. Sekarang waktu ibadah online, kita lihat ibadah online satu layar sama-sama. Tapi kenapa selalu saya yang harus mengalah? Kenapa harus saya yang selalu mengampuni? Kenapa harus saya yang selalu berubah? Kenapa kamu tidak berubah kata-katanya? Kenapa kamu tidak berubah sikapnya? Seolah-olah saudara dengan dua kaki jiwa saudara yang utuh, saudara bisa lompat, saudara bisa jalan, bahkan saudara sedang berlari-lari menuju panggilan Tuhan. Dan saudara menoleh ke belakang dan berkata, ayo dong lari secepat saya, ayo dong kejar saya, kenapa pelan sekali jalannya? Lari bicara tentang seperti ini, waktu saudara ada pergumulan yang keluar kata-kata firman. Waktu saudara ada tekanan, respon saudara sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada orang-orang yang waktu saudara lagi lari berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu ada masalah mereka memaki-maki, waktu ada tekanan mereka emosional. Nah saudara berkata, ayo lari secepat saya. Saudara, saya ingin katakan, mungkin anggota keluarga saudara, jauh sebelum saudara lahir, mereka sudah sempat terluka jiwanya, sehingga pincang jiwanya. Mungkin ada trauma masa lalu, mungkin ada luka batin yang sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka juga diperlakukan seperti itu. Mereka kasar hari ini karena mereka diperlakukan kasar. Mereka tidak bisa mengasihi, kenapa? Karena mereka tidak menerima kasih. Mari kita sama-sama terima kekurangan, kelemahan. Mungkin hari ini saudara seperti sebuah galon yang besar. Dan saudara punya orang-orang terdekat dalam keluarga yang seperti segelas cangkir. Walaupun penuh cangkir itu dan dituangkan ke dalam galon yang besar, galon tetap akan merasa kosong. Hari ini saudara perlu sadar ada orang-orang yang sudah berikan semua yang dia miliki sebesar cangkir itu. Tapi karena saudara sebesar galon, artinya apa saudara? Kalau saudara mengasihi selalu luar biasa, kalau saudara memberi itu selalu dengan luar biasa, melayani selalu dengan ekstra, mengerjakan sesuatu selalu dengan excellent. Ada orang-orang yang sudah berikan yang mereka bisa, sudah berikan yang terbaik yang mereka punya, tapi saudara masih merasa kosong. Jangan lagi terus menaruh ekspektasi kepada mereka, terus demand mereka. Terimalah mereka dengan kekurangannya. Karena kekosongan kita cuma bisa diisi oleh hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Saya doa hari ini, dalam keluarga kita bisa saling mengasihi dengan cara menerima perbedaan dan juga menerima kekurangan. Yang terakhir, dalam keluarga supaya bisa mengasihi, kita perlu hidup sesuai dengan firman. Bukan hidup berdasarkan tradisi, budaya, kebiasaan bertahun-tahun, bahkan dari generasi sebelumnya. Tapi kalau itu sesuai firman, itu yang kita kerjakan, itu yang kita hidupi, itu yang kita praktekkan, itu yang kita latih dalam keluarga kita. Entah itu di meja makan, entah itu di ruang tamu, entah itu di kamar, entah itu antara pasangan suami istri atau orang tua dan anak, atau menantu dan mertua, atau besan, atau om dan tante, atau keponakan. Semua harus selalu sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saya berdoa di Philadelphia, keluarga-keluarganya diberkati, supaya kota dilawat Tuhan dan kawasan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Yang ketiga saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, kita perlu untuk mengasihi komunitas. Dengan singkat, ada 3 cara kita bisa mengasihi dalam komunitas. Pertama, kita perlu mendoakan komunitas kita. Kalau ada yang belum diselamatkan, kalau ada yang belum kenal Tuhan, kita perlu doakan. Saya selama pandemi berusaha kalau bisa ada waktu untuk lari sore. Setiap kali lari sore, jalan sore saudara, seringkali saya menyembah. Tapi setiap kali ada orang saya langsung diam. Seringkali juga bahkan saya membahas, merenungkan firman dengan berkata-kata, dengan mengucapkan, membayangkan apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Dan setiap kali ada orang yang juga lagi lari sore, saya langsung diam. Bahkan ada hari-hari di mana saya doa keliling, saya cuma bahasa roh selama jalan sore, lari sore, di seputar kompleks. Untuk mengasihi komunitas, pertama-tama kita perlu mendoakan komunitas kita, kantor kita, kelas kita. Kita perlu doa, supaya Tuhan melembutkan hati, supaya waktu benih firman Tuhan ditabur bukan hati yang berduri, berbatu, tapi hati yang subur, supaya benih itu berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Setelah berdoa saudara, tentu kita bisa juga menolong mereka, provide sesuatu. Apakah dalam bentuk sumbangan, sembako, makanan.
Atau mungkin saudara dalam bentuk yang lain. Apakah act of service kita? Waktu kita mengasihi komunitas kita, mungkin di kantor ada yang anaknya baru lahiran, dia butuh digantikan oleh kita. Kita berkata, biar saya yang gantikan. Dia bisa merasa bahwa kita mengasihi dia. Atau ada yang sedang berkekurangan, kita yang berkati, dia bisa merasakan bahwa kita mengasihi. Dan yang tentu terakhir saudara, kita perlu untuk mengabarkan Injil, bersaksi. Menyampaikan bahwa Tuhan Yesus baik. Bersaksi bahwa dulu kehidupan kita hancur, kelam, tapi saat bertemu Tuhan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang angkat. Tentu masih ada pergumulan, tapi bersama dengan Tuhan ada kekuatan surgawi, ilahi, yang memampukan kita punya pengharapan melebihi kehidupan di dunia yang sementara ini. Kalau saya boleh berikan tips singkat saudara, bahwa dalam membangun hubungan dalam komunitas, selain kita doakan, kita provide, kita membantu dalam bentuk dana ataupun daya waktu kita, servis kita, dan juga kita bersaksi tentang kebenaran Injil, kita perlu bangun hubungan. Karena hubungan dalam komunitas itu ada 5 tahapnya saudara. Saya sebut 5F. Yang pertama face atau wajah. Waktu kita kenal orang, kita mulai kenal dari wajahnya. Ingat wajahnya walaupun belum tahu namanya. F yang kedua adalah facts atau data-data. Kita tahu nama, mungkin kita tahu nomor telepon, nomor WhatsApp, ataupun juga alamat. Tapi kita tidak tahu banyak tentang kehidupannya. Level yang ketiga, F-nya adalah feelings. Kita mulai tahu hobinya, makanan kesukaannya, lagu, jenis lagu yang didengarkan, jenis film yang ditonton. Apakah dia hobinya naik sepeda, ataukah dia hobinya melukis, atau hobinya kuliner. Lalu kita masuk lagi ke F yang keempat, yaitu fears, ketakutannya, kegalauannya. Dan F yang kelima adalah faith, atau harapannya, mimpinya ke depan. Saudara, untuk beranjak dari F1 ke F2, F3, F4, F5, kita butuh spend waktu. Kita butuh secara intensional dan sengaja WhatsApp mungkin, tanya kabar, tawarkan untuk didoakan, bagi ayat firman. Sepanjang hari, selama 1 minggu, setiap bulan, setiap tahun. Waktu ada komunikasi, ada quality time, akhirnya kita beranjak dari cuman kenal wajah, kita kenal namanya, kita mulai tahu hobinya. Dan setelah itu akhirnya saudara masuk ke F yang keempat, yaitu fears. Dia mulai curhat kegalauannya, dia mulai menangis kepada saudara. Saudara berikan telinga untuk mendengar, saudara mulai ucapkan doa, iman, kekuatan yang mengencourage, membangkitkan semangatnya. Dia sudah mulai terbuka. Waktu sudah sampai di F yang keempat, hati sudah terbuka saudara. Mudah masuk ke F yang kelima, dia mulai cerita cita-citanya, apa harapannya. Dan di F keempat dan kelima, saudara bisa bagikan tentang Kristus. Karena waktu orang sudah sampai di F keempat, sudah mulai curhat dengan saudara, waktu saudara kasih nasihat, dia dengarkan. Tapi kalau baru di F2, F3, baru kenal nama, baru tahu hobi, kita nasihati, mereka akan merasa, siapa kamu? Tapi kalau dia sudah curhat, dia sudah nangis dengan kita, dia sudah sampaikan keluhannya. Waktu kita tabur firman, kita berikan nasihat, tuntunan kepada Kristus. Saya percaya Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah kehidupannya. Hari ini saudara, firman Tuhan sederhana. Saya bagikan dengan singkat dan secara praktikal. Mengasihi itu harga mati. Karena Yesus sudah mati mengasihi kita di atas kayu salib. Bagian kita sekarang, saling mengasihi. Seperti perintah pertamanya kepada 11 murid yang akhirnya berhasil memenuhi panggilan hidup mereka. Saling mengasihi, karena aku mengasihi kamu. Itulah tanda bahwa engkau adalah murid-muridku. Siapa saja yang kita perlu kasih saudara? Yang pertama, kita perlu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu mengasihi keluarga kita. Kita terima perbedaan, kita terima kekurangannya. Dan yang terakhir, kita perlu mengasihi komunitas kita. Kita bangun hubungan, spend waktu, curahkan hidup saudara. Saya percaya lewat hidup kita lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Lewat hidup kita lebih banyak lagi keluarga punya makanan di atas meja. Lewat hidup kita lebih banyak lagi generasi mendapatkan pendidikan dan menjadi pemimpin masa depan. Doa saya, Philadelphia, setelah kita praktek bersaksi, belajar bulan lalu, mulai sekarang kita praktek mengasihi. Supaya orang-orang dapat melihat sungguh-sungguh ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara.
bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bapak, hari ini kami ingin menyatakan bahwa yang terutama yang kami cari bukan hanya sekedar jawaban, tapi jamahan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kau selalu hadir di hidupku. Mari sama-sama buka kedua tangan saudara, angkat di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Bukanlah jawaban yang ku perlu, amin, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Semua mata terpejam, semua hati terbuka. Hari ini saudara dengar kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi. Dan mungkin saudara berkata, Tuhan ampuni aku kalau aku belum mengasihi Engkau. Lewat keinginan, lewat tindakan, lewat kesetiaanku. Mungkin hari ini saudara ditegur firman Tuhan. Roh Kudus sedang mengingatkan dengan lembut, membisikkan peringatan di hati saudara dan berkata, engkau harus mengasihi keluargamu lebih lagi, pasanganmu, anakmu, orang tuamu. Walaupun ada kekurangannya, walaupun tanda kutip mungkin jiwanya pincang dan tidak bisa lari secepatmu. Walaupun sepertinya engkau tetap terasa kosong, walaupun dia sudah berikan semua yang dia punya karena dia sebesar cangkir dan engkau sebesar galon. Tapi Tuhan berkata tetap mengasihi, karena aku yang akan mampukan. Aku yang akan memenuhi kehidupanmu, kata Tuhan. Dan saudara diingatkan untuk mengasihi komunitas, bahwa ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Lewat siapa? Lewat hidup saudara dan saya. Dengan pemberian kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan komunikasi kita. Kalau itu saudara dan saudara rindu dan berkata, Tuhan aku mau mengasihi, letakkan tangan kirimu di dada, di ruangan yang kau sedang gunakan untuk ibadah online, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah bisa bahasa roh, mulai berbahasa roh. Saya merasakan ada saudara yang mulai menangis, meneteskan air mata, diingatkan Tuhan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Karena saudara dimampukan Tuhan untuk mengasihi. Saya melihat bahkan ada saudara yang sedang memeluk pasangan, memeluk anak saudara dan berkata, Papa minta maaf, Mama minta maaf, aku minta maaf, aku mengasihi. I want to love you more. Ada saudara mungkin yang langsung teringat dengan nama sahabat, nama rekan di kantor, nama teman di kelas, dan saudara mulai langsung buka WhatsApp saudara dan langsung katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihimu, apakah yang saya bisa bantu dalam doa. Dan dalam keseharian saudara mulai luangkan waktu buat mereka supaya berpindah dari F1 sampai F yang kelima, menabur kasih, menabur Injil dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan, terjadi Tuhan. Kami rindu keluarga-keluarga dipulihkan, kami rindu kota diselamatkan, dan kami rindu kawasan penuh dengan kemuliaan Tuhan lewat kesaksian kami, lewat kasih kami yang nyata. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap dari para saudara yang diberkati sama-sama katakan amin.
Sekali lagi saudara sama-sama katakan. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir di hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Mari saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini saya mengajak setiap saudara selalu menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Itu sebabnya kita juga senantiasa memiliki kasih itu untuk kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Khususnya kita mengasihi dia lebih lagi, lebih dari hari-hari sebelumnya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis mengalir ke dalam hidup kami. Kasih yang sejati, tak berubah setia-Mu padaku. Ya handalah basima selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Seluruh persembahan sudah diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usaha sudah diberkati oleh Tuhan. Kesehatan sudah diberkati oleh Tuhan. Keluarga sudah diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rohani yang terus bertumbuh menjadi dewasa diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.